Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penghilang rekursi kiri dalam mata kuliah teori bahasa dan otomatis. Nah, sebelumnya masuk ke pembahasan utama, saya ingin menjelaskan bahwa materi ini sangat penting dalam dunia pemrograman, khususnya dalam proses parsing yang pembuatan kompiler. Dengan memahami rekursif kiri, kita dapat mengetahui mengapa suatu grammar terkadang tidak dapat diproses dengan baik dan bagaimana cara mengatasinya. Kita ke latar belakang. Kita semua mengetahui bahwa komputer tidak bisa memahami bahasa manusia secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau tata cara tertentu agar komputer dapat memahami suatu bahasa. Nah, aturan tersebut grammar atau tata bahasa formal. Grammar itu digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah bahasa dibentuk. Dalam bahasa pemrograman, grammar berfungsi untuk menentukan apakah suatu sintaks ditulis dengan benar atau tidak. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk grammar yang menimbulkan masalah ketika proses oleh parser. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah rekursif kiri. Karena itu, materi rekursif kiri menjadi penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa teknik informatika yang mempelajari kompiler dan parser. Masuk ke permasalahan. Permasalahan utama yang ditimbulkan oleh rekursif kiri adalah terjadi pengulangan yang tidak berujung dan infinite loop. Nah, ketika membaca grammar yang memiliki rekursif kiri, parser akan terus memanggil aturan yang sama berulang kali. Akibatnya, parser tidak pernah mencapai hasil akhir. Jika kondisi ini terjadi dalam suatu sistem, maka proses parsing menjadi gagal dan program tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, rekursif kiri harus dihilangkan sebelum grammar digunakan. Tujuan melalui materi ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan rekursif kiri. Kedua, mengetahui jenis-jenis rekursif kiri. Ketiga, mengenali grammar yang mengandung rekursif kiri. 4. Mempelajari langkah-langkah eliminasi rekursif kiri. Dan yang terakhir adalah memahami mengapa proses ini sangat penting dalam parsing dan compiler. Nah, grammar. Sebelum membahas rekursif kiri, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu grammar. Grammar merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa formal. Dalam grammar terdapat simbol terminal dan non-terminal. Terminal merupakan simbol akhir yang tidak dapat dipecah lagi. Sedangkan non-terminal merupakan simbol masih dapat dikembangkan menjadi simbol lain. Grammar inilah yang nantinya digunakan parser untuk memeriksa apakah suatu kalimat atau sintaks sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, rekursif. Selanjutnya adalah konsep rekursif. Secara sederhana, rekursif adalah kondisi ketika suatu aturan memanggil dirinya sendiri. Nah, konsep ini
sebenarnya sering digunakan dalam pemrograman. Sebagai contoh, fungsi faktorial biasanya menggunakan rekursi. Namun, rekursi harus memiliki kondisi berhenti. Jika tidak ada kondisi berhenti, maka proses akan terus berulang tanpa akhir dan menyebabkan error. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu rekursif query. Rekursif query terjadi ketika suatu non-terminal muncul kembali pada posisi paling kiri dan aturan produksinya. Bentuk umumnya adalah A menghasilkan A alfa. Karena A muncul kembali di sebelah kiri parsel akan terus kembali ke simbol A dan tidak pernah maju ke langkah berikutnya. Inilah yang menyebabkan rekursif query menjadi masalah dalam parsel top-down. Nah, sebagai contoh, perhatikan aturan berikut. E menghasilkan E tambah T atau T. Jika parsel mulai dari simbol E, maka parsel akan kembali menemukan E pada awal aturan. Kemudian, E akan menghasilkan E lagi. Dan proses ini terus berlangsung. Akibatnya, parsel tidak pernah mencapai kondisi akhir. Karena itulah, programmer seperti ini harus diperbaiki. Masalah rekursif query. Dari contoh sebelumnya, kita dapat melihat bahwa parser akan terus mengulang proses yang sama. Parser tidak akan menyelesaikan proses parsing karena selalu kembali ke simbol awal. Akibatnya, sistem menjadi tidak efisien dan bahkan dapat menghasilkan kegagalan dalam menghasilkan output. Jenis-jenis rekursif query. Secara umum, terdapat dua jenis rekursif query. Yang pertama adalah rekursif query langsung, yang kedua adalah rekursif query tidak langsung. Walaupun keduanya menyebabkan looping, cara mengenalinya berbeda. Nah, rekursif query langsung itu terjadi ketika suatu variabel langsung memanggil dirinya sendiri. Bentuk yang paling umum adalah A menghasilkan AA atau beta, karena simbol A langsung muncul lagi di awal aturan. Maka jenis ini relatif mudah dikenali. Contoh langsung misalnya terdapat grammar A menghasilkan AA atau B. Pada aturan ini terlihat bahwa simbol A muncul kembali di bagian awal. Karena itu, grammar ini termasuk rekursif query langsung. Nah, di sini huruf A merupakan bagian yang berulang, sedangkan B merupakan kondisi awal yang tidak rekursif. Nah, rekursif query tidak langsung. Selain rekursif query langsung, terdapat juga rekursif query tidak langsung. Jenis ini lebih sulit ditemukan karena melibatkan variabel lain sebagai perantara. Sekilas, grammar ini terlihat formal tetapi sebenarnya tetap menghasilkan looping. Nah, contoh rekursif tidak langsung ini contohnya A menghasilkan BA, B menghasilkan AB. Pada aturan ini, A memanggil B, kemudian B kembali memanggil A. Terjadi hubungan bolak-balik antara kedua variabel tersebut. Akibatnya,
Proses parsing tetap mengalami pengulangan tanpa akhir. Nah, masuk kita ke solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknik eliminasi rekursif kiri. Tujuannya adalah mengubah bentuk grammar sehingga tidak lagi mengandung rekursif kiri. Walaupun bentuk grammar berubah, bahasa yang dihasilkan tetap sama. Konsep penghilangan. Nah, secara umum digunakan rumus berikut. A menghasilkan A aksen atau beta. Diubah menjadi A menghasilkan beta A aksen. A aksen menghasilkan alpha A aksen atau epsilon. Rumus ini merupakan dasar dari eliminasi rekursif kiri. Dengan rumus tersebut, rekursif kiri dapat dihilangkan tanpa mengubah makna grammar. Masuk penjelasan simbol. Pada rumus tadi terdapat beberapa simbol perlu dipahami. Yang pertama itu alfa atau A adalah bagian berulang. Beta adalah bagian yang tidak rekursif. Aksen atau A aksen adalah simbol baru yang ditambah. Sedangkan epsilon berarti kosong atau berhenti. Epsilon berfungsi sebagai kondisi akhir agar proses tidak berlangsung terus-menerus. Contoh awal. Sekarang kita masuk ke contoh misalnya dengan grammar. A menghasilkan AA atau B. Grammar ini mengandung rekursif kiri karena A muncul kembali di awal aturan. Maka grammar ini harus diubah. Masuk ke hasil perubahan. Nah, langkah-langkah pertama adalah menentukan alfa dan beta. Hasilnya, A menghasilkan B, A aksen menghasilkan A aksen atau epsilon. Sekarang rekursif kiri sudah hilang dan grammar dapat diproses dengan lebih aman. Nah, masuk contoh yang kedua, contoh berikutnya adalah E menghasilkan E tambah T atau T. Grammar ini sering digunakan dalam operasi matematika. Namun, grammar ini masih mengandung rekursif kiri sehingga perlu diubah. Masuk hasil perubahan. Pada grammar tersebut, alfa adalah plus T, beta adalah T. Nah, kemudian kita masuk ke rumus, hasilnya menjadi E menghasilkan TE aksen, E aksen menghasilkan tambah TE aksen atau epsilon. Sekarang grammar sudah bebas dari rekursif kiri. Langkah-langkah. Secara umum, langkah-langkah eliminasi rekursif kiri adalah pertama, identifikasi rekursif kiri. Yang kedua, tentukan alfa dan beta. Yang ketiga, tambahkan simbol baru. Keempat, susun ulang aturan produksi. Kelima, tambahkan epsilon. Dan yang terakhir, periksa kembali hasilnya. Algoritma umum. Algoritma ini digunakan pada bagian grammar. Proses dilakukan berulang sampai seluruh non-terminal tidak lagi mengandung rekursif kiri. Dengan demikian, grammar siap digunakan oleh parser. Nah, masuk penanganan tidak langsung.
Pada slide ini membahas rekursif tidak langsung. Berbeda dengan rekursif kiri langsung yang mudah dikenali. Rekursif kiri tidak langsung terjadi melalui variabel lain sehingga lebih sulit ditemukan. Oleh karena itu, penanganannya juga lebih kompleks. Kita tidak bisa langsung menggunakan rumus eliminasi rekursif kiri. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah terlebih dahulu menjadi rekursif kiri langsung melalui proses substitusi. Nah, setelah bentuknya menjadi rekursif kiri langsung, barulah kita dapat menerapkan rumus eliminasi seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Contoh kompleks. Pada slide ini memberikan contoh grammar yang lebih kompleks, yaitu A menghasilkan BA dan B menghasilkan AB atau C. Jika kita perhatikan, A memanggil B terlebih dahulu, kemudian B kembali memanggil A. Hubungan ini membentuk perputaran antara A dan B sehingga menghasilkan rekursif kiri tidak langsung. Sekilas grammar ini terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya dapat menyebabkan parser mengalami looping yang sama seperti rekursif kiri langsung. Proses perubahan. Untuk menghilang rekursif kiri pada contoh sebelumnya, langkah pertama adalah melakukan substitusi. Karena B menghasilkan A, B, atau C, maka aturan tersebut kita masukkan ke dalam aturan A. Sehingga diperoleh A menghasilkan AB atau C, A. Setelah itu, bentuk grammar berubah menjadi rekursif kiri langsung. Karena A sudah muncul kembali di bagian awal. Kemudian, kita identifikasi bagian yang berulang dan bagian yang tidak berulang. Setelah alfa dan beta ditemukan, kita dapat menerapkan rumus eliminasi rekursif kiri untuk memperoleh grammar baru yang lebih aman. Nah, hasil akhir. Setelah dilakukan proses substitusi dan eliminasi rekursif kiri, diperoleh hasil akhir. A menghasilkan CAA aksen, A aksen menghasilkan BAA aksen atau epsilon. Pada grammar ini sudah tidak terdapat rekursif kiri. Parser dapat memproses grammar dengan lebih baik tanpa mengalami infinite loop. Dengan demikian, proses eliminasi rekursif kiri telah berhasil dilakukan dengan grammar siap digunakan dalam proses parsing. Nah, kelebihan setelah kita mempelajari proses eliminasi rekursif kiri, tentukan teknik ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah dapat menghindari terjadinya infinite loop pada parser. Dengan menghilangkan rekursif kiri, parser dapat bekerja dengan lebih stabil dan tidak terjebak pada pengulangan yang tidak berujung. Kelebihan berikutnya adalah grammar menjadi lebih mudah diproses, khususnya oleh parser top-down dan yang banyak digunakan dalam kompiler. Selain itu, eliminasi rekursif kiri juga membantu meningkatkan efisiensi proses parsing karena parser dapat mencapai hasil akhir dengan lebih cepat. Oleh karena itu, teknik ini menjadi salah satu langkah penting dalam perancangan grammar dan pembentukan kompiler. Kekurangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, eliminasi rekursif kiri juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah
grammar menjadi lebih panjang dibanding sebelumnya. Hal ini terjadi karena kita perlu menambahkan simbol baru setiap aksen atau simbol lainnya. Selain itu, struktur grammar menjadi sedikit lebih kompleks, sehingga mungkin lebih sulit dipahami oleh pemula yang baru mempelajari teori bahasa dan otomata. Proses transformasinya juga membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan alfa, beta, maupun aturan produksi yang baru. Namun, kekurangan tersebut masih dapat diterima karena manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan kerugiannya. Masuk ke kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa rekursi kiri merupakan suatu kondisi ketika non-terminal muncul kembali pada posisi paling kiri dari aturan produksinya. Produksi kiri dapat menyebabkan masalah pada parser, terutama parser top-down, karena dapat menimbulkan infinite loop atau pengulangan tanpa akhir. Berdasarkan bentuknya, rekursif kiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rekursif kiri langsung dan rekursif kiri tidak langsung. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknik eliminasi rekursif kiri, yaitu dengan mengubah aturan produksi menjadi bentuk yang tidak lagi mengandung rekursif kiri tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Dengan demikian, grammar menjadi lebih aman, lebih stabil, dan lebih mudah diproses dalam proses parsing maupun pembuatan kompiler. Oleh karena itu, pemahaman mengenai rekursif kiri dan cara menghilangkannya merupakan hal yang penting bagi mahasiswa teknik informatika, khususnya dalam bidang teori bahasa dan otomata. Terima kasih, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penghilangan rekursif kiri. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya eliminasi rekursif kiri dalam grammar dan proses parsing. Saya mengucapkan terima kasih kepada uh, Bapak dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.